Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faqad fasal mutakun. Ayyuhal muslimun, alhamdulillah kita ketemu lagi untuk pertemuan yang ketiga ini. Mari ngaji ini kita lanjutkan, yaitu surat Az-Zukhruf ayatnya 11 sekarang ya. Yang 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi nazzala walladzi lam zat, yakni Allah. Nazzala kang nurono ya sidat minas samai sangka langit ma'an ing udan. Biko darin kelawan kira-kirane, kelawan kira-kirane kebutuhan. Fa'ang syarna bihi, mongko njur nguripno ingsun bihi kelawan udan mau badatam maita ing negara kang mati, nukulne tumbuh-tumbuhan negara kang mati. Kadzalika kaya mengkono-mengkono mau tukhrajun dentokno sira kabeh. Sekarang bahasa Indonesianya, karena mungkin ada yang tidak ngerti bahasa Jawa. Bahwa Allah itu yang menurunkan hujan dari langit menurut kebutuhannya. Artinya kalau kebutuhannya itu untuk pertanian, ya untuk pertanian cukup. Kalau memang kebutuhannya itu untuk ngairi, katakanlah sawah-sawah, kemudian ladang-ladang, jadi banyak, ya dikasih banyak. Ini sudah diukur oleh Allah. Maka dengan hujan tadi, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, khususnya di daerah-daerah atau di negara-negara yang sulit untuk tumbuh karena tidak ada air. Demikian itulah kamu sekalian dikeluarkan. Nah, kalau di dalam ilmu ma'ani, dalam balaghah itu, demikian itulah kamu sekalian dikeluarkan. Dikeluarkan dari mana? Nah, ini masih timbul pertanyaan. Maka di sini sekali lagi indahnya tata bahasa Arab. Ini adalah gambaran bumi-bumi yang tandus, bumi-bumi daerah-daerah yang mati. Kalau tidak ada hujan, itu tidak bisa tumbuh-tumbuhan. Apakah rumput, apakah buah-buahan, atau yang lain tidak bisa. Apalagi padi tidak bisa. Maka dengan adanya hujan, akhirnya semuanya tumbuh dan dipergunakan untuk kepentingan manusia yang sebesar-besarnya. Di sinilah kita ini harus bersyukur. Begitulah Allah menghidupkan, yaitu tumbuh-tumbuhan dari tempat yang mati, akhirnya menjadi subur. Oh, itu karena fadli Allah, yaitu rezeki dari Allah yang diberikan kita. Kadzalika tukhrajun. Demikian itulah kamu semuanya dikeluarkan. Dikeluarkan dari mana? Nah, ini buang jar majrur. Min kuburikum, sangka kuburan sira kabeh. Jadi begini. Orang ini yang mati mulai zaman, katakanlah diringkas, zaman Nabi Adam, zaman sampai sekarang ini yang akan datang. Dimanapun orang yang mati nanti, apakah matinya itu di lautan, katalah kecemplung lautan ini, apakah matinya di gunung, apakah matinya tidak karuan, ataupun yang matinya itu dibakar, semuanya nanti akan dihidupkan oleh Allah. Cara menghidupkan ya seperti tumbuhnya rumput tadi, serentak, seret, ada turun hujan, maka semuanya tumbuh. Nah, orang mati juga gitu nanti, semuanya tumbuh. Oleh sebab itu kita harus sadar, kenapa kok tumbuh menjadi orang lagi? Nah, disinilah ada hari akhir,
akan menerima balasan sewaktu amal perbuatan di dunia itu. Makanya jangan dikira wong mati itu ya wis mati aja. Kita umat Islam harus berpandangan, harus berkeyakinan dengan jelas bahwa kematian adalah bukan sesuatu yang terakhir, melainkan kematian adalah awal kehidupan yang abadi. Kalau kita yakin semacam ini, maka hidup kita ini hati-hati. Hidup kita ini akan selalu diawasi oleh Allah walaupun orang itu tidak tahu. Baik, ayat berikutnya. Waladzi landat khalaqa kang dadekno yusidat al aswaja ing pira-pira werna. Kullaha sekabehane aswaj. Wa ja'ala lan dadekno ya si Allah lagu marang sira kabeh minal fulki sangka pira-pira perahu wal an'ami lan pira-pira raja kaya matar kabun ing barang kang padha nunggang sira kabeh. Bahwa Allah lah yang menjadikan macam-macamnya di dunia ini. Orang ada laki-laki, ada perempuan, ada kulit putih, ada ndak putih, buah-buahan yang gitu macam-macam, padi juga gitu macam-macam. Dan juga menjadikan pada kamu sekalian, menjadikan perahu-perahu dan binatang-binatang, sehingga dengan perahu itu kamu bisa menikmati, bisa berlayar. Kemudian binatang-binatang juga gitu, bisa dimuati, sebagaimana unta, kuda, dan sebagainya. Nah, ini semuanya diperuntukkan untuk yang namanya manusia. Maka manusia itu harus bersyukur. Jangan mengandalkan otaknya. Saya bisa membuat perahu, saya bisa membuat pesawat, ini karena otak saya pandai. Oke? Itulah yang namanya menurut akal, itu memang begitu. Sebab tanpa otak pandai tidak bisa. Tetapi kamu harus tahu, harus sadar. Kamu punya otak yang cerdas. Kamu punya otak yang pandai, yang katalah tajam. Siapa yang menajamkan? Siapa yang mencerdaskan? Oleh sebab itu semuanya itu adalah Allah yang memberi. Coba sekarang contoh lagi. Zaman Nabi Nuh, waktu itu belum ada sekolahan katakanlah jurusan perkapalan, jurusan teknik, jurusan mesin industri macam-macam belum ada. Tetapi Nabi Nuh sudah bisa membuat perahu. Bisa lihat di tafsir Ibnu Abbas, di sana diterangkan. Perahunya Nabi Nuh itu bukan main. Bayangkan, panjangnya 150 meter. Lebarnya 30 meter. Tingginya 15 meter. 3 tingkat. Nabi Nuh, coba penjelasan semuanya dengar sekolah di mana tentang kapal ini. Karena mengikuti perintah Allah. Wis Nuh, kamu tidak usah susah. Nanti kalau dicemooh, dibully oleh orang-orang, oleh umat, tidak usah susah. Bi ayunina, dengan pengawasanku. Nah, ini mestinya kita harus bersyukur. Hal yang semacam ini bersyukur, jangan mentang-mentang, oh karena saya, ojo. Nanti kamu lihat mentang-mentang begitu, ojo sombong. Nanti lihat sombong semacam itu, oleh Allah dikasih sakit. Apakah yang namanya sakit stroke? Apakah kena sakit jantung? Buyar sudah. Maka kita harus hati-hati. Ini wong iman dikasih tahu supaya sadar, oh bahwa dirinya itu milik Allah. Bukan katalah ini semuanya aku. Jangan. Alhamdulillah dikasih kepintaran, bisa membuat perahu, punya harta banyak, yaitu diberi katalah rojo kaya binatang-binatang yang bisa dipergunakan untuk kemakmuran kita semuanya. Tinggal kita mencari. Litas tahu supaya bisa tetap sira kabeh ala dhuhurihi ing atase gegere binatang-binatang, artinya di punggungnya tetap yaitu naik itu. Saya juga heran, saya juga tidak tahu persis. Unta itu katanya kalau minum sekali itu seminggu, mungkin sepekan 2 pekan tidak minum kuat. Iya, itu sampai semacam itu. Coba bayangkan. Ini semuanya karena diperuntukkan manusia, saking sayangnya Allah pada manusia. Makanya temenan ya, tidak oleh mentang-mentang,
Semuanya diperuntukkan manusia. Nah, ini memang ceritakan supaya orang itu beriman. Ini ceritanya wong iman. Tsumma tadkuru, mongko kari-kari eling sira kabeh nikmata rabbikum ing nikmate pangeran sira kabeh. Ingat, alhamdulillah aku dikasih nikmat oleh Allah. Alhamdulillah saya jadi orang kaya. Alhamdulillah saya jadi orang pinter paham. Alhamdulillah saya jadi orang pangkat. Makanya hati-hati, ojo mentang-mentang. Nanti lek mentang-mentang ditenggelamkan seperti ceritanya kaumnya Nabi Nuh. Nanti mentang-mentang dihancurkan seperti kaum Samud, kaum Ad dan sebagainya. Hati-hati. Ingat nikmat Allah. Nah, kita bersyukur. Idza stawaitum nalikane tetep sira kabeh ala ing atase ma. Wa taqulu lan muni-muni sira kabeh subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, setelah naik perahu, naik kendaraan. Zaman dulu kira-kira sudah muncul ndak alat-alat semacam sekarang? Belum kan? HP ya gak ono. Kemudian kita pinter bagaimana ini mengetahui angin jalan kemana, ya mungkin juga belum ada alat. Apalagi kompas juga belum ada. Saya tuh kadang-kadang mikir, dulu orang-orang Arab dari Arab sana sampai berlayar, sampai teko Tidore, sampai datang Ternate, itu kan belum ada pesawat waktu itu, numpaknya kan perahu. Saya juga mikir, itu kok bisa sampai jurusan sana itu ya apa ya kira-kira? Loh, ini kalau ndak semata-mata Allah yang membawa itu ndak bisa. Ngono kudu mikir. Sekarang coba angin umpamanya kok terus ke timur, anggap aja lah Mekah itu di barat arahnya, lah Ternate Tidore itu di timur. Kemudian ini berlayar ke timur terus kok ya ndak mandek-mandek, kok ndak berhenti-berhenti. Ini kita berpikir, akhirnya berdoa, saya mensucikan Allah dengan sungguh-sungguh suci. Nah gitu. Alladzi sakhkhara lana hada, sing nundukno, sing lulutno. Ya si Allah lana marang ingsun. Hada ing iki kendaraan. Jadi perahu itu iso mlaku rono terus. Ini Allah yang menundukkan, Allah yang menjalankan. Inilah perkataannya yang beriman. Ora kok aku nggawe layar, nggawe ngene, aku serba aku, ojo. Jadi semuanya itu pasrah ning gone Allah. Ini lek Allah yang menjalankan, ndak bisa semacam ini. Wa ma kunna lan ora ana ingsun lahu marang iki kendaraan muqrinin iku wong kang kuwasa kang mampu, ndak bisa. Ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah, manusia itu apes. Oleh sebab itu marilah kita mengagungkan pada Allah. Jangan mentang-mentang sok kuwasa. Jangan mentang-mentang karena punya, jangan mentang-mentang karena pintar. Nanti Allah lek menurunkan adab. Nah, kayak sekarang ini, saya tuh kadang-kadang mikir. Kecilan saya dulu di desa itu ono namanya itu begebluk. Lek anak-anak ini enggak ngerti apa itu begebluk ya. Begebluk itu bahasanya ya wabah, isuk loro sore mati, sore loro isuk mati. Nah, itu tapi tidak semuanya di desa itu. Mungkin desa A, B, C, E, D, C, F belum tentu kena. Sekarang ini kalau kita mendengarkan tentang wabah sekarang ini, seluruh dunia kena, coba bayangkan. Oleh sebab itu ini jangan semata-mata ya karena memang wis alami ini ojo. Barangkali karena manusia ini sudah banyak bermaksiat kepada Allah, dikasih kenikmatan menentang kepada Allah, akhirnya turunlah adab. Hati-hati makanya. Nah, kita sebagai seorang beriman, ini semuanya kita anggap rahmat. Mudah-mudahan dengan adanya corona ini kita semakin meningkatkan amal kebaikan kita, meningkatkan ibadah kita. Begitu kita terima, yaitu dengan penuh kesadaran dan akhirnya yang paling akhir tawakal pada Allah. Seperti orang naik perahu ini tadi. Ini umpama perahu itu jebol, ngerti jebol ya? Kemudian tenggelam, buyar kan sudah. Buyar sudah ini. Nah, makanya ini semua yang menyelamatkan Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa inna lan sak temene ingsun. Ila rabbina marang pangeran ingsun lamunqalibun iku yekti wong kang bali kabeh. Nah, rumangsa
Wis tawakal pasrah. Aku iki nang nggone tengah segara. Ndak tahu mana utara, mana selatan, ndak tahu. Umpama ya Allah itu dimatikan, itu ya mati. Ditenggelamkan oleh Allah itu ya tenggelam. Maka di sini saya pasrahkan kepada Allah. Saya mengabdi kepada Allah. Saya menyucikan kepada Allah. Tidak ada yang berhak disembah di dunia ini kecuali hanya Allah. Nah, begitu. Karena pasrah makanya diselamatkan oleh Allah. Sampailah dari Arab sampai Ternate, sampai Tidore, sampai Aceh, dan lain sebagainya. Ini semuanya hada min fadli Rabbi. Ini adalah rezeki dari Allah. Ini adalah pemberian Allah. Inilah orang-orang yang beriman, tidak sombong. Makanya orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman, ini ya apa jelas tidak sama. Nah kalau wong kafir karo wong tidak kafir sama lah ruwetan. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu secara ringkas sebenarnya orang itu ada dua. Orang yang mutakin dan kafirin. Nah, cuman yang mutakin pecah-pecah, ono sing munafikin, ono sing munafik. Itu tadi adalah bahasan ayat 11, 12, 13, 14 itu sifatnya wong mukmin ngono iku. Nah, sekarang bagaimana orang kafir? Orang kafir ini lain. Orang kafir itu serba aku, serba aku, serba aku. Mungkin ono musibah, jangan khawatir. Musibah sudah saya siapkan, penolakannya ini. Ono musibah rumahnya ambruk kabeh. Oh, jangan khawatir. Sudah tak siapkan bangunan untuk bangun rumah. Mungkin begitu. Lek orang itu kafir. Tapi lek kita wong Islam enggak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, lek kena musibah begitu. Kemudian kita berdoa pada Allah, ya Allah, hilangkanlah musibah ini yang menimpa pada diri kita. Berdoa api. Tapi yang kafir enggak, mentang-mentang. Nah, seperti ayat ini, mentang-mentang. Wa ja'alu lan nyipati ya wong kafir-kafir lahu marang Allah min ibadihi sangka pira-pira hambane Allah juz'a ing anak. Innal insana sak temene wong-wong la kafarum mubin iku yakti akeh kafire kang jelas kang terang-terangan. Nah, begini. Orang kafir itu rumangsa pinter, ndak ngerti lek sing minterna itu Allah, yang memandaikan itu Allah, ndak ngerti. Sehingga dia berpikir, bagaimana berpikirnya? Begini. Namanya orang, namanya Tuhan. Itu kok hanya sendirian Tuhan tok, istilahnya begitu. Dia mikir, ya tentu punya anak, tentu punya istri. Maka dia menggambarkan, dia berpikir, oh dia punya anak. Karena anaknya apa? Juz'an itu, juz itu bagian. Karena anak itu adalah bagian dari orang tua. Maka orang kafir berkeyakinan Allah itu punya anak. Nah, siapa anaknya Allah itu? Kata orang kafir. Mari kita ikuti ayat berikutnya. Amit takhoda mimma yakhluku. Nah, ini ada kalimat sebelumnya. Umpama diterjemahkan begini. Atakuluna. Wong kafir, apa toh muni-muni awakmu? Muni bagaimana? Ittakhoda milih ya si Allah. Mimma sangka barang yakhluku kang dadekno ya si Allah. Ing ma. Banatin ing pira-pira anak wedok. Wa asfakum lan milih Allah kum ing sira kabeh bil banin kelawan anak lanang. Katanya orang kafir, Allah itu yang duwe anak wedok, yang duwe anak lanang. Wes, iki emang wong kafir ngono iku. Jadi kalau wong kafir itu menghujat Islam, wong kafir itu menghujat mubalik, wong kafir itu menghujat ulama, habaib, kiai, itu wis biasa. Justru yang tidak menghujat api, jenenge ndak kafir. Oh, memang kita gitu keyakinannya. Dulu juga begitu. Nabi Muhammad itu juga sudah dihujat tidak karu-karuan. Maka kalau sekarang ini umatnya Nabi Muhammad dihujat, itu masalah biasa. Oleh sebab itu, semuanya saja, baik yang dihujat maupun yang tidak dihujat, yang dibuli maupun tidak dibuli, mari kita sabar.
Hukumnya ini kita serahkan kepada Allah. Nanti yang mutusi adalah Allah. Akan diapakan orang-orang yang menghujat itu? Akan diapakan oleh Allah orang yang bully itu? Tapi kita mengingatkan lek mau, jangan begitu ya. Kalau ada orang menghujat ulama, menghujat kiai, menghujat ustadz, menghujat habaib, itu podo karo menghujat Allah. Dulu kalau wong kafir Mekah itu, ini langsung, ini katalah menghujat Allah. Allah itu jelas punya anak atau dua anak. Kalau yang perempuan yaitu malaikat, itu anaknya perempuan. Kalau yang laki-laki itu adalah ya para rasul, nabi-nabi rasul itu ada dua macam. Rasul sing bisa kita lihat yaitu namanya manusia ini, yang tidak bisa kita lihat namanya malaikat. Kata orang kafir, malaikat itu anaknya Allah yang perempuan. Lah rasul itu atau nabi itu anaknya Allah yang laki-laki. Katanya orang kafir. Wis, sakarepe lek nyipati. Ini semuanya nanti akan dicatat oleh Allah. Dimintai pertanggungjawab. Wong kafir, kamu dulu ngomong-ngomong bahwa itu anaknya Allah itu adalah itu perempuan itu, yang laki-laki yang ini. Itu dari mana kamu tahu? Baik, ayat berikutnya. Wa idza bussira, lan nalikane diparingi kabar gembira, diparingi kabar seneng bunga, ahaduhum sapa salah sijine wong kafir bima doroba, kelawan barang kang dadekno ya si ahad lirrahman marang Allah, marang ar-Rahman, masalah ing serupan. Adalla mongko dadi wajahuhu apa wajahe ahad, wajahe wong mau muswaddan berubah. Wa wa kadim wa walan utawi ahad, kadim itu wong kang penuh kebak susai. Ketika orang kafir dikasih kabar gembira, kabar gembiranya apa? Dia akan mempunyai yaitu katalah satu anak perempuan, maka berubah. Memang orang-orang kafir itu kalau anaknya itu perempuan itu susah, karena tidak ada sebagai pengganti istilahnya gitu. Tapi lek anaknya laki-laki itu bangga. Sewaktu lahir anaknya itu perempuan, maka berubah mukanya. Gampang ngomong susah. Loh, kok wedok, kok ndak lanang? Kok iso ngono, wong kafir gawe dhewe ngono? Ya, ndak mau. Jelas ndak mau. Padahal dia sendiri senengannya juga perempuan. Oleh sebab itu kita aja kaya wong kafir. Oleh Allah dikasih apakah itu anak laki-laki, anak perempuan, mari kita terima dengan tangan berdua. Alhamdulillah dikasih oleh Allah dengan keadaan selamat, sehat, ngono. Jangan seperti wong kafir. Wong kafir berubah melihat lo gitu. Kok anak saya begini, kok begini ya begitu. Dia tidak terima dengan hati yang susah. Awamai yunasau ana toh wong yunasau kang ditumbuhno, dicukulno fil hilyati ing dalem pepaes, wa huwa khali utawi wong fil khisom ing dalem padu bertengkar, ghairu mubin iku ora jelas hujai, bertengkar ora jelas hujai. Wong-wong kafir memang begitu, bertengkar. Oh ini begini, ini kok dikasih begini, ini kok dikasih, itu namanya ndak adil, mungkin begitu. Ini kok kaya, ini ndak kaya, ini kok pinter, ini ndak pinter, ini kok anaknya lanang-lanang terus, saya kok wedok terus. Nah, dia tanpa hujah, ngomongnya ngalor ngidul. Begitu perkataannya orang-orang kafir. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita jangan meniru model wong kafir. Mari kita nempel aja, yaitu mengikuti Allah, mengikuti petunjuknya, mengikuti ayat-ayatnya, sehingga jelas, sehingga paham. Karena apa? Besok lek mati kita ini akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alu lan padha ndadekno ya wong kafir al malaikata ing malaikat alladzina rupane wong-wong hum kang utawi wong-wong ibadur rahman iku pira-pira kawulane ar-Rahman inasa ing wedok. Nah, ini tadi sudah saya singgung
bahwa malaikat itu adalah putranya Allah yang perempuan, kata orang kafir. Ayat berikutnya, asaitu khalqahum. Iki pomo dikasar ning ngene ngomongnya. Hei, wong kafir. Apakah kamu hadir? Apakah kamu datang sewaktu menjadikan malaikat itu bahwa itu anaknya Allah? Apakah kamu tahu? Hei, wong kafir. Ngomong mau jembok terus no. Satu tabu bakal dicatet sahadatuhum apa pira-pira kesaksiane wong kafir wa yus'alun lan ditakoni ya wong kafir nanti di akhirat. Jadi sewaktu orang-orang kafir mengatakan bahwa malaikat itu adalah anaknya Allah yang perempuan, besok akan ditanya, apakah kamu mengatakan semacam itu punya data? Apakah kamu jelas waktu itu hadir dalam kejadiannya, dalam kelahirannya? Tentu enggak kan? Kok iso ngomong begitu? Makanya jangan dikira orang-orang yang ngomong seenaknya, orang-orang yang ngomong semaunya, wis gampang ngomong nuruti nafsune sing ndak karu-karuan. Apakah mengira bahwa hal itu tidak ditanya besok di akhirat? Akan ditanya semuanya, dicatat, catatannya lengkap. Oleh sebab itu, ayyuhal muslimun yang hati-hati. Urip iku mek pisan. Dan urip itu hanya sebentar. Wong desa bilang lenduk sing sabar. Wong neng donya ngono sak derma mampir ngombe. Artinya di dunia ini bener-bener sebentar. Maka kamu wis sing jujur sing apik, tunduk dan patuh pada Allah dan Rasulnya. Aja kaya model wong kafir. Awas, dicareti. Orang-orang biasa careti. Apalagi nanti kita ini. Coba, kamu kalau membuka surat Al-Maidah ayatnya sekitar 109 hampir terakhir. Nabi Isa itu diadili oleh Allah. Nabi Isa. Kenapa diadili? Nabi-nabi yang lain itu tidak ada yang disembah oleh umat, tidak ada yang disembah oleh manusia. Lah kok Nabi Isa itu disembah oleh manusia? Bahkan ibunya ya disembah. Wahai Isa, a'antakul talin nasit takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Isa, apakah kamu ngomong pidato sembahlah saya, sembahlah ibu saya? Apa begitu? Nabi Isa itu oleh Allah itu diadili. Nabi masih diadili, apalagi ya kiai ulama habaib. Makanya kita lek ngomong hati-hati, harus berpedoman, harus berhujah dengan jelas, tidak boleh seenaknya. Nah maka nanti kalau sudah kita ini ngomong jelas dan jelas, nah ini kita tidak akan memanipulasi data. Hati-hati yang kita ini ngomong saya tidak jelas, apalagi kita membujuk, apalagi kita menipu, apalagi kita membuat kabar-kabar bohong supaya orang-orang itu senang, tapi hakikatnya kita ini adalah susah. Jangan begitu. Nanti di akhirat akan dimintai seluruh pertanggungan jawab itu. Satu tabu akan ditulis. Wa qalu lan padha muni-muni ya wong kufar, lausa'a lamun ngersakno ar-rahmanu sapa ar-rahman ma abadnahum ing barang kang nyembah ingsun hum ing malaikat mau. Malahum ora ana iku dhewe wong kufar bidzalika kelawan mengkono kang kasebut min ilmin apa ilmu. Gini, wong kafir itu ya bilang, saya nyembah begini ini, nyembah malaikat, lek sekarang menyembah kayu batu, menyembah selain Allah, ya dikehendaki oleh Allah. Kok begitu? Lek tidak dikehendaki, saya kan tidak bisa menyembah kan? Saya dikasih hidup, saya bisa menyembah pada ini, pada itu, selain Allah. Ini berarti Allah kan ngeresakno. Nah untuk bila, ono cerita dari teman saya, gini. Kok aja ngelok-ngelokno pelacur, aja ngelok-ngelokno pelacur lonte macam-macam. Masih aku nglonte ngene, aku pelacur ngene, iki wis dikersakno ambek Allah. Lho coba sampai muni ngono. Sebab lek ndak dikersakne wis mati dipateni ambek Allah. Nah, saya ndak mati, saya hidup berarti ambek Allah dikehendaki. Itu omongane kafir-kafir zaman sebelum Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad, apalagi zaman sekarang. Ya wis ngono iku ceritane. Mangkane yuk ngaji. Biar paham, biar jelas. Itu omongan wong kafir ngono. Semuanya terpotret di dalam Al-Quran. Tapi orang-orang kafir yang demikian itu tidak punya ilmu.
hanya mek direka-reka dikira-kira tok. Inhum ora ana utahe wong kafir-kafir illa yakhrusun, kejaba iku goroh wong kafir. Goroh ndak kena dipercaya. Makanya hati-hati lek ana wong kafir ngapiki wong Islam, ana wong kafir bagus wong Islam, iku tanda tanya besar. Ya toh, hati-hati nanti di balik itu. Makanya gak ana ceritane wong kafir nulungi wong Islam, gak ana ceritane. Wong kafir bantu wong Islam, gak ana ceritane. Seandainya bantu ada maunya ono karepe, $1 $1 politik begitu. Nah, oleh sebab itu hati-hati. Kita niru Al-Qur'an aja lah. Am atainahum, apa toh paring ingsun hum ing wong-wong kafir kitaban ing kitab mingko belihi saking sadurunge Al-Qur'an iki. Fahum mongko utahe wong kafir bi kelawan kitab mustamsikun iku wong kang nyekel kabeh. Apakah dulu saya ngasih keterangan, kata Allah, kepada orang-orang kafir sehingga orang-orang kafir itu berpegang teguh pada kitabnya yang menerangkan tentang hal itu, boleh menyembah pada malaikat, boleh menyembah pada makhluk, boleh menyembah selain Allah. Apa itu memang ada keterangan yang semacam itu? Orang-orang kafir gitu kan sebenarnya tidak bisa ngomong. Kenapa kok menjalani itu? Nanti yang ditanya ya oleh orang-orang tua seperti dulu. Saya ini aslinya orang Tulungagung. Orang Tulungagung itu nek ana wong mati itu kecilan saya itu mesti negor klopo. Klopo lho ditegur. Ternyata setelah saya pikir-pikir kenapa? Pondoh, ngerti pondoh ya? Nggone kelapa yang paling atas itu masih muda itu dimasak. Dimasak sehingga untuk menjamin orang-orang yang ngelayat, orang-orang yang takziah. Lah, kita pernah ngomong, kalau orang itu tidak punya wit klopo, terus bagaimana ditegur nopo? Orang desa dulu mesti sing tua-tua itu disiapi wedhus sing melarat. Sak melarat disiapi wedhus. Nanti lek mati dibeleh. Kemudian lek wong sugih disiapi kebo, disiapi sapi, lek mati dibeleh. Tapi lek kurban ndak tahu kurban. Nah, ini masalah perlu dijelaskan. Itu dulu, tapi sekarang saya yakin ya ndak lah. Karena saya keluar dari desa sejak tahun 75. Maka berikutnya saya ndak tahu, tapi saya yakin ndak begitu. Tetapi orang-orang tadi yang saya katakan lek enek wong mati negor klopo, kemudian lek enek wong mati itu engko anak putune kongkon brobosan pendoso. Mungkin Surabaya no, mungkin. Bahkan dalane iku disaponi, iku temenan. Ana banyu kendi iku disiramno, terus ana sing nyapu sampai teko embong gede. Makanya Pak Mudin lek ngajatno nek wong mati itu gawe jenang atau buceng ungkur-ungkur. Buceng ungkur-ungkur kemudian dihajatne, diantarane hajate yaitu begini. Si fulan anggenipun wangsul dateng zaman kelanggengan. Muga-muga padang dalane jembara kubure diaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono lek ngajane. Apik kan? Nah, tapi pertanyaannya bagaimana mungkin iso paham, iso ngerti, iso diaku Nabi Muhammad lek ndak pernah ngaji. Kalau ditanya bagaimana kok berobosan, mungkin ngeculno pitik, mungkin sampai tadi nyaponi, terus ana kalimat ngene maneh, lendo ini malam Jumat. Engko mbahmu arepe mulih, jeding-jeding dibeki, dalan-dalan sing anu iku kabeh diresiki. Ana ngono to ndak cerita ngono. Nah, lek ditanya bagaimana? Bal qalu, lho Qur'ane luar biasa. Balik padha muni-muni ya wong kufar, inna sak temene ingsun wajadna iku nemu ingsun aba ana ing pira-pira bapak ingsun. Ala ummatin ing atase agama. Lek takoni yang saya nglakoni semacam ini tadi yang saya terangkan tadi semuanya itu karena itu saya niru bapak-bapakku biyen ngono. Tapi ndak ngerti, ya toh, bagaimana yang benar itu ndak ngerti. Maka kalau kita lihat hati-hati ya, ke desa itu masih banyak loh orang-orang yang menjalani satu kesyirikan. Makanya kita ini perlu dakwah ke sana itu menjelaskan kepada umat. Paham yang semacam itu. Lek ditanya apa? Bapak-bapakku biyen ya ngono. Makanya saya ngikuti. Makanya hati-hati
kamu anak sekarang, nanti calon bapak. Mari kita membiasakan yang benar. Saya ulangi, mari kita membiasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Paham? Membiasakan yang benar. Bagaimana membiasakan yang benar? Ya bagaimana Islam itu, bagaimana nurut aturan Islam. Lek mantu nurut Islam bagaimana? Katakanlah lek duwe gawe nurut Islam bagaimana? Semuanya ono aturane. Maka orang-orang kafir ditanya katanya, oh ini mbah-mbahku biyen ngono. Jenang sengkolong niku nyengkalani badanipun ini si fulan sak keluarga. Mugi-mugi anggenipun masuk datang zaman kelanggengan lho. Bolak-balik yang ngono ae. Wis. Katanya agama ini bapak wa inna lan sak temene ingsun ala asarihim ing atase ya labete bekas-bekasnya bapak-bapak saya tadi yang menjalani itu tadi muhtadun iku oleh petunjuk. Dadi wong-wong sing ngono mau rumangsa oleh petunjuk. Dia ya berkeyakinan petunjuke bapakku, ibuku iku ngene, mbah-mbahku biyen, nenek moyangku iku ngene, ya iki sing bener. Nah, padahal iku bighairi ilmin, tanpa ilmu, mek ngaku-ngaku. Nah, oleh sebab itu supaya kita ndak keliru, karena wong Islam itu ngakoni Islam, duweni kitab-kitab Al-Qur'an, ya ayo kita ngaji. Piye Al-Qur'an iku keterangane? Nah, kita harus iman kepada Nabi, ya ayo kita ngaji hadis, piye keterangane? Nah, lek ndak ngerti, lek ndak paham, banyak kiai, banyak ulama, mari kita ngaji, dekati kiai. Karena al-ulama warasatul anbiya. Dengan demikian, kita akhirnya paham, oh ngerti, oh ngene ya wong urip. Lek ngono kelakuanku yang dulu-dulu itu keliru, tidak benar. Maka mulai sekarang saya harus hijrah. Artinya hijrah itu pindah dari menjalani yang tidak ada dasarnya menuju jalan yang ada dasarnya. Nah, inilah alamat selamat mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.